materinya ada di laptop saya, tapi kalau dibuka ke lama, ntar waktu terbatas. Jadi hanya jawabannya poin utama yang ditolong ya, langsung aja. Yes. Kalau materi yang kemudian itu menjadi dosen. Pertama adalah tema kita hari ini menjelami kedalaman makna la ilaha illallah. Ya, menjelami kedalaman makna la ilaha illallah. Pertama adalah hakikat syahadat. Apa sesungguhnya hakikat syahadat? Saya katakan bahwa hakikat syahadat itu adalah pengakuan secara lisan dari seseorang yang dalam hatinya sadar dengan cintaannya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang pantas. Ya, bukan untuk anak. Ini pengertian yang saya maksud langsung ya. Ya, saya takut juga nggak bisa mengulangi karena kata-kata yang tadi. Ya, memang berbeda. Jadi pengakuan secara lisan karena lain itu kan beda ya. Nah, lisan ini sebetulnya hanya mengindikasikan apa yang ada di dalam hati secara umum. Jadi lidah adalah penyampaian dari apa yang diisi di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang atas. Ini kata-kata ini tidak sebagai ya, untuk disembah. Dan tanpa menyembah Allah dengan pantas itu tidak ada yang bisa mencontohkannya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat syahadat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini masalah hakikat ini adalah dari hakikat itu susah. Biasanya di akhir hakikatnya itu kan, ini di awal. Jadi kayak pengertian terasa. Ini, masalah kalau ada pertanyaan. Jadi mereka yang bagi hati Allah itu kalau dalam Islam masuk kategori hati. Lalu ada lidah yang menginformasikan karena kalau lidah tidak difungsikan orang lain yang ketahuan kalau tidak terlibat, tapi pas kirain kafir, tidak dia. Gara-gara kita dari Islam dia terlibat, cuma salahnya. Makanya sesungguhnya tanpa diomongin itu, kalau hati kita menyatakan la ilaha illallah, gara-gara kalau saya ngomong terancam nyawa saya, sebetulnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kondisi aman, tidak masalah, kita katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus. Saya kadang-kadang bukan tadi bahwa sebetulnya la ilaha illallah Muhammadur kepada Allah yang kerjaan hati, keyakinan hati bahwa mengucapkannya syahadat asyhadu itu adalah hal yang tidak mutlak ketika kemudian keadaan tidak cocok. Saya ingin contohkan. Pernah nggak dengar ada sahabat yang datang bersyahadat di depan Rasulullah atau nanti tunggu saya di nanti? Ya, pernah nggak dengar begitu? Dan alhamdulillah belum. Jadi aku tahu kan, sahabat awal-awal bersyahadat terutama yang dari Wadah iman dari Yaman itu sampai Rasulullah itu melewati. Lalu dia sampai harus sembunyi datangnya karena kalau ketemu belum Rasulullah ya. Jadi harus ingat juga itu sampai kamu pergi di dalam Arqam saja itu harus muncul lawan supaya ketemu Rasulullah sudah sampai harus satu strategi. Lihat ya kalau saya nanti saya katakan aku mau saja ini muncul karena orang yang nanti itu orang tahu bahwa muslim. Cuma Rasulullah di mana mereka tidak tahu. Di Masjidil Haram itu pas di belakangnya apa? Yang tahu bahwa pas bersebelahan dengan Darul Arqam dan Darul Arqam itu adalah pusat tempat musyawarah penduduk Quraisy juga. Jadi sebenarnya itu Darul Arqam
Jadi itu kalau semua ambil Islam. Karena orang yang memasuki Islam betul-betul itu. Nah, supaya nggak ketahuan, yang tadi ada di lembaga satu, itu memang katakan sekarang saya lulus. Jadi ini bahasa itu. Nah, dalam kondisi begini, terkadang meminta itu tidak harus, ya. Tadi sahabat tunggu dulu. Nanti kalau benar aku sudah dijawab, kalau kamu nanti kawin saya lagi baru bilang, itu Rasulullah. Makanya banyak orang dulu beriman itu mau ketemu Rasulullah dulu, jangan ketemu dulu. Saya bilang begini, bentar, kamu sesungguhnya siapa orang Muhammad? Saya Rasulullah. Nah, karena nanti mau menjadi video ya, banyak. Jadi tidak semuanya lah Rasulullah enggak semuanya, tetapi ada beberapa alat terkadang. Kata beliau, nanti kalau sudah dengar as di Madinah silahkan terlihat. Nanti kamu jangan hati. Nah, kami lain di luar sahabat tentang pemuda. Nah, kalau orang Nabi Musa ketika menjauh seorang pemuda, dia kan lihat, ya. Nah, ditakoni satu musim, mana orang yang perilaku berbagai. Ada orang di sana yang sudah beriman, tetapi belum ngomong. Nah, pas lagi ditanya sama para militer itu, katanya begini, coba menyelamatkan orang ya, kata tahu saudara, tapi dia nggak tahu dia beriman. Ngapain sih kamu mau jadi orang gara-gara beriman? Ente besar amat. Memang imannya itu menyusahkan ya sekali. Ya, kalau dia benar dia tidak salah, kan kita menyusahkan. Itu juga dirinya. Apa yang kita tidak orang paling juga muslim kita. Ya, Rasulullah kan di Mekah, di Mesir pernah nggak baca orang? Nggak pernah. Pernah nggak nampak orang? Nggak pernah. Pernah nggak nyuri? Nggak pernah. Mungkin di Mesir itu hanya karena keimanan yang mungkin. Lain. Tapi orang itu kadang-kadang merasa ada orang ini kelompok yang susah diajak. Kadang-kadang yang berhati kita tidak sebagainya. Nah makanya jadi saya mengucapkan la ilaha illallah secara lidah itu ada persentase kalau keadaan tidak mungkin bersama. Wah, itu kan. Lalu kedua setelah itu masalah bunyi syahadat itu adalah fisik. Setelah ini hati kemudian bibir di dalam syahadat lalu selanjutnya adalah kita pernah. Nah di kota Mekah Rasulullah itu para sahabat umumnya sahabat yang baru tidak berani sholat kelihatan serasa sembunyi. Ya, karena kalau sahabatnya sembunyi sholat itu lebih kan. Ada yang berani sholat takbir di depan Ka'bah itu Rasulullah. Kalau tidak dilakukan, karena memang ada yang sembunyi. Ketika orang tidak sembunyi, mau begitu dia sembunyi. Ya, nah itu kita terkait dengan kita belajar. Kalau begitu, mana lagi yang mana lagi yang nah, la ilaha itu adalah yang tertinggi buat kalian. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Itu yang tertinggi. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak ada Tuhan yang mencipta selain Allah itu benar, tetapi itu belum puncaknya. Belum, karena Allah mencipta itu perbuatannya. Tetapi pada Allah yang disembah itulah hakikatnya. Karena Allah ketika disembah berarti kita sudah mengerti dia mencipta. Tapi manakala kita mengerti Allah mencipta, belum tentu kita disembah. Ya, oke. Makanya syahadat orang-orang kafir Quraisy sebelum Islam itu mengaku Allah sebagai pencipta, tapi jadilah nyalakan. Kan? Ya, makanya katakan wala yusa'alahum kalau kalian nanya masalah samawati wal ardh, siapa pencipta langit dan bumi? Saya pun mengatakan Allah. Tapi mereka memberi segala mereka muslim. Nanti disebut beriman, berkonsep la ilaha illallah, konsepnya pun la ilaha illallah. Allah. Makanya semua asma Allah selain Allah itu adalah melumpuhkan. Al-Rahman Rahim itu melumpuhkan kita Allah.
Tetapi Allah sebagai yang disembah itu tidak. Makanya semua asma dan nama-nama Allah berada ataupun dalam penjabaran kata Allah, adapun kata Allah tidak ada yang membawa dirinya sekalipun nama dan asma. Gitu ya? Ya. Oke, silakan kalau saya belum terlalu jauh. Nah, ini dikatakan tauhid uluhiyah. Biar lebih jelas. Tauhid ketiga, tauhid berpaling dasar adalah rububiyah. Ini yang terjadi dalam mencipta, memberi, orang musyrik mengakui. Oke, asma wa sifat. Di sini orang musyrik bermasalah karena menyebut pasti mereka bagaimana, mana itu bagaimana memberi iman. Oke, al-uzza itu kata aziz ma'rifat. Seharusnya ditujukan oleh Allah, itu masalah itu. Nah, itu saja konsekuensi dari tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat yang menjelaskan Allah itu siapa. Ada kata tauhid uluhiyah, yaitu manakala kita menghamba secara tulus dengan ibadah, dengan hati, dengan ibadah, dengan seluruh orang. Oke, akan menjelaskan pertanyaan. Selanjutnya, selanjutnya. Penyebab umumnya syahadat kita. Ini kelamaan kalau ini. Ya. Minimal 10. Tidak mengkafirkan orang kafir. Itu biasaan. Tidak mengkafirkan orang kafir. Cara menentukan menjadi keibadah kita. Cara menentukan ya tidak ada kata lain kecuali harus belajar tauhid. Tauhid itu fokus ke Allah. Allah sebagai rububiyah, Allah sebagai asma dan sifat, Allah sebagai uluhiyah, dan memang objek itu pertama adalah isma adalah Allah sendiri. Allah. Makanya kata Allah, kalau anda mula ilaha illallah, ketahuilah tiada Tuhan yang fakta yang seperti ya kita di sini belajar matematika, fisika, kimia, belajar Allah belum kan bukan selesai. Nah, itu susahnya kayak gitu. Jadi masalahnya, jadi kita lebih dulu mengenal ciptaannya, itu pun tidak bisa dapat mengenal ciptaannya. Padahal, kata penyair, ya, di dunia ini, itu lillah wahaya, semuanya karena membuatnya lebih lama wahaya, yang maha. Tapi terkadang, dalam kita mensterilkan semua itu dari kebenaran kami ini kita coba kalau yang dipilih beberapa orang ya, hujannya dari orang-orang. Ya, nah ini kalau salahnya. Selama ini sama teknologi terus kriminalisme, yaitu korban, ya menunjukkan batas demarkasi antara agama Yahudi Kristen, tetapi tidak memberikan Islam menjelaskan ini dan lain-lain. Ya, nah ini saja. Maaf, waktunya juga berbatas setelah ini komplainer. Ini ada sesuatu komunikasi dari sini, ya nanti tentang kesyirikan, kemunafikan, apa itu, kekafiran, bahkan keimanan lain-lain itu produksi terhadap lidah terhadap mobil dan walaupun saya dikira dengan taubat. Ya, saya ingin berikannya, mohon maaf, saya terlambat, tidak lebih dari pengalamannya. Jadi, hari ini akan KBS di Depok, saat saya kemarin, 30.000 buka kita ke sini. Saya ingin janji akan orang gimana caranya? Mau menghubungi jadi pengganti, harus nomornya. Macam, ya. Tapi nanti yang 3, saya belum yang 3, masih dapat yang 4. Tapi ternyata tidak macam seperti itu. Padahal saya tidak nanti di bandara ini tadi, karena pimpinan saya nanti tetap asal rumah yang hari ini. Belum kita malam, mau beda begini. Nah, ini berbeda. Tapi harus melihat tidak walaupun ya ini terjadi mana sih rasanya? Ya, nah ini saja. Jadi mohon maaf tadi. Ya, ada berjanji mantul tapi saya mulai dari yang saya sampaikan. Jadi iman mereka dari yang tahu
Yang baru saya belum hari ini baru saya bertahu bahwa kita kalau banyak kita terkait dengan ini. Nah, paling tidak kita hari ini dengan zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah puncak kesadaran di tengah kesyirikan dan kekafiran, orang menyatakan sadar konsekuensinya, sadar kemudian akan tanggung jawab besarnya. Kalau hari ini justru kita mengucapkan jadi dan antara pada atau macam apa? Ya bahwa saya mau berimu, ya, gitu. Jadi saya hanya mengatakan Allah tidak tiba, ya, gitu. Dan mengatakan kali-kali Muhammad Rasulullah ada orang yang bukan tahun, ya, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Fitri, satu, kita masuk, ya. Tapi orang yang sakit, kamu tidak kuat. Ya, jadi tadi bahwa banyak kali kita itu ritual, tapi tidak sadar kenapa dilakukan. Ya, jadi kita bersyukur, ya, gitu. Padahal kita menyatakan la ilaha illallah seharusnya dalam konteks Islam kalau menyatakan la ilaha illallah, ya dengan selain Allah kita tidak boleh meminta tawakal kecuali kepada Allah. Karena konsep Islam ya karena dulu kalau yang kami sembah ya kamu lain untuk dulu kita yang dimulai. Ya, kalau itu bakal kekuasaan ya itu berarti bahwa Allah mampu memberikan kita segala. Makanya itu kita yang lain. Dia Allah, tapi kalau kita dari kepada Roma, ya itu baik banget. Tapi akhirnya bisa seperti jangan boleh. Ya kan gitu ya. Nah, akhirnya kalau ini sesungguhnya itu kalau sudah pakai dia karena dulu ibadah Allah, maka itu butuh apa-apa yang memerlukan karena kita sampai kita yakin dia sekarang ya. Iya. Kalau begitu Allah yang bilang kalau kamu butuh motor ya bisa saya butuh mobil bisa akan bisa sampai sekali itu. Kami cuma minta itu soleha, tak bisa. Ya, cuma pun tidak syaratnya. Kalau KTP itu ada, harusnya seperti mana ya? Gimana? Itu yang masalah. Ya, nah ini silakan ya. Perintah sendiri, terima kita hari. Silakan kita sudah ada di dalam yang ketiga. Silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah ada pemahaman mengenai keadilan dari apa? Kalau ini masalah ya, masalah. Jadi buat kalian Islam itu keyakinan. Tidak ada keraguan pada lawan ini Islam bulan kalau masih ragu, kalau ragu murni dari kita tanpa ragu setan tidak bermasalah. Ya, tapi kalau kita ragu, padahal awalnya sudah beriman, ada kaitan menyatakan kalau akhirnya beriman, maka ragu itu adalah faktor yang tidak diinginkan. Ya, contoh yang nyata. Atau tadi dulu, ya kan? Jangan dulu. Malah bilang ini, memahami ya. Saya tadi masih bagus umat ini dulu kan saya. Tapi tidak meyakinkan mana meyakinkan bahwa tadi bisa dulu. Ya, kalau itu tinggalkan bahwa saya ternyata berbeda kita nggak yakin. Ya,
Sebenarnya kita itu makanya dalam Islam apapun yang positif dia menyakitkan dia akan disebutkan karena makin lama kesalahan makin nyaman setannya. Iya itu. Sebaliknya nih, sebaliknya belum putus. Baru dari nanti belum. Ya, jangan mati orang dan tidak jelas ya, karena ini belum. Kalau tadi belum karena belum materinya, ini yang meyakinkan. Ya, sama ini bahwa tekstil makanya. Dan dia apa? Ini bukan saya ini. Di Inggris lagi ini. Iya kan? Iya. Jangan kali Rasulullah saya gini. Ya Rasulullah saya mau duduk begini. Ada yang ngobrol sama saya itu kamu bukan aja. Kamu ya selalu bisikan dia kan? Jangan kan dia. Kata Rasulullah awalnya tunggu kalian sudah merasakan begitu. Kata sahabat, iya Rasulullah kalau saya ngomong itu saya bisa mutar. Kata Rasulullah dari kafirul iman itu bukti kalian beriman. Kalau kalian tidak beriman, kesannya tidak ngomong kafir aja. Karena kamu miskin. Ya, jadi dia Allah. Ya, boleh. Sekarang kita lagi. Oke, dari lagi. Halo. Ini kayaknya berat banget dijawabnya. Ya, karena seperti tadi zaman sahabat itu ngomong la ilaha illallah itu konsekuensinya berkalian kita harus terbatas pasti terbatas karena di saat orang bersuni keluar kita enggak pada saat orang berzina enggak pokoknya selasi ya kalau hari ini enggak konsep iklan itu kamu kenapa kamu seperti tadi bilang orang bilang la ilaha illallah terus berdua diri ngomong la ilaha illallah kemudian pacaran modal-modal sama temannya ini kayak gini nggak jelas ini mana muslim kagak jadi masalahnya ya jadi buat saya kalau kita mau menekankan kembali demi la ilaha illallah adalah tadi mempelajari semua konsep tauhid tadi jadi coba pelajari Allah itu kitanya begini rububiyah apa ya bahwa Allah rezeki ya itu ada yang baik tauhidnya ya ada baiknya ahli Tuhan banyak. Nah, cuma betul-betul belajar bukti tauhid jadi dia tauhid dan keimanan objek tauhid itu adalah Allah. Nah ini masih jarang kita bukan. Jarang. Nah kalau di pasar itu kalau mau baca sendiri ada bukti Allah jalan-jalan iya kan. Kemudian terus bagaimana rasul orang belum dikerjakan. Nah, saya begininya. Tidak mungkin lagi. Ada beberapa buku tentang Allah di media di pasaran. Walaupun masih perlu ditegakkan lagi. Ada tauhid terlalu kecil, terlalu ini. Ya tapi saya lihat Allah jalan-jalan termasuk saya wajib buat bahas. Karena itu menurut Bapak. Karena kenapa menurut Bapak? Kita harus gabung dengan orang-orang yang punya ilmu itu. Ilmu itu. Iya. Atau masih ingat dulu awal-awal kita tarbiyah ya sebelum jadi partai itu itu ada betul karena kita orang ini tahu sekali kita masih bukan ya hari ini kita kemudian sudah mulai ya bergabung ya terdekat kemudian di masa itu sedikit jadi semakin jelas mulai banyak yang terlena itulah konsekuensinya. Sahabat juga begitu, setelah Rasulullah meninggal mulai ada penyesuaian lama-lama kabur biasa seperti itu. Makanya aslinya kita nggak boleh menyalahkan lingkungan aslinya karena masih kita bertanggung jawab diri sendiri juga. Ya, tapi masalahnya mau atau tidak kita akan terpengaruh oleh lingkungan. Mau bagaimana kita juga terpengaruh oleh lingkungan. Nah, siapa untuk itu mengakses iman harus seperti ini. Dari kajian, sering kemudian kumpul yang komitmen dengan la ilaha illallah memiliki pemahaman syariah yang bagus. Dengan begitu kemudian konsep la ilaha illallah bisa mempengaruhi. Karena yang disebut ilah begini. Salah satu kemudian Rasulullah hebatnya, melihat lagi Rasulullah itu berkasih masalah biasanya. Karena tampilan akhlak dan
tanggung jawab, bekerja keras, di wajah Rasulullah udah jadi bukan. Makanya Rasulullah lama-lama nggak ketemu, kenapa Rasulullah bukan bisa melayani Rasulullah? Jadi kan, nah kita insya Allah dalam itu wajah tahu, insya Allah anak ya. Nah, saya perlu jadi baru bilang bahwa saya juga ada bilang ya. Beliau teman kalau kita mau dia tanya, loh, tidak ada yang itu. Kalau dia cuma datang orang lagi, besok datang lagi, kali ini tadi itu lagi. Ya, kamu punya hidup yang konsep hidup ya, punya tanggung jawab yang kasih determinasi itu tidak akan belajar sama itu. Walaupun perkara dalam biasa, daripada membuat. Jadi, makanya membaca buku itu adalah salah satu bagian dari kelompok kalimat karena itu cermin. Ya, ini baca blog itu kan benar inti merasakan. Nah, di luar kalian, ketika kita menyesali sesuatu bahwa saya salah, dengan baca buku itu udah taubat. Iya. Makanya taubat itu akan berkelanjutan, nggak pernah ada istilah-istilahnya. Nah, karena makin kita sesuai Islam dan makin kita lalap kemarin yang salah itu bertobat. Nih, apa kita hantar hari ini? Kalau saya salah itu sudah begitu bertobat. Ya, saya bilang itu yang kita tidak tahu, jadi tahu, ya kan? Yang kita kemudian sudah tahu, baru kita tanya. Kalau itu udah tahu kan itu adalah ilahnya kembali lagi ke kita. Itu adalah cabang lain. Makanya taubat itu awalnya adalah ilahnya Muhammad Rasulullah ini kan. Makanya kita berharap meninggal dalam konteks dengan Allah artinya berada di meninggal di hari di mana keimanan lagi mengucap di sini ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah jadi sedang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak meninggal lagi maksiat. Ya, Allah. Ya, jadi cukup dan tidak dalam waktu yang dibuat. Karena ini, kenapa orang kata itu bisa sebutkan. Ya, tapi ya tadi, misalkan dilihat dulu, karena yang jalan itu apa, memang sangat berlebihan. Cukup sampai di sini, mohon maaf. Ya, sampai di sini, saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.